Halo teman-teman, sistem demokrasi liberal adalah salah satu sistem politik yang berkiblat pada sistem demokrasi ala Barat. Nah, pada sistem demokrasi liberal ini memang memberi peluang yang terbuka terhadap ideologi-ideologi yang ada di masyarakat. Nah, terbuka di sini artinya pemerintahan dapat dijalankan oleh perwakilan yang memang terdiri dari seluruh unsur di masyarakat, teman-teman. Nah, lalu ada nggak ya kaitannya dengan sistem multipartai? Nah, teman-teman, ternyata terdapat hubungan antara sistem demokrasi liberal itu dengan sistem multipartai. Nah, jadi nih ya, pada sistem demokrasi liberal itu memang memiliki asas kebebasan dalam hal perwakilan yang representatif dari masyarakat. Nah, jadi kata kuncinya adalah kebebasan perwakilan tadi, teman-teman. Nah, jadi mengenai pimpinan di pemerintahan itu bebas diisi oleh siapa saja pada masa demokrasi liberal ini. Nah, salah satu sarananya ya, sarana demokrasinya adalah partai politik, teman-teman. Nah, jadi dengan diberlakukannya sistem demokrasi liberal ini tentunya mendorong lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan juga tujuan politik maksudnya yang berbeda-beda juga, teman-teman. Nah, kemudian apa sih Kak dasarnya dari sistem multipartai ini? Nah, jadi sistem multipartai ini di Indonesia itu ada dasarnya, yaitu dasar hukumnya adalah maklumat yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden ya Muhammad Hatta saat itu, yaitu maklumat Wakil Presiden nomor X yang dikeluarkan pada tanggal 3 November tahun 1945. Nah, jadi dalam maklumat ini adalah pemerintah Republik Indonesia itu menganjurkan adanya pembentukan partai-partai politik dengan syarat nih ya, harus turut serta memperkuat perjuangan Republik Indonesia. Jadi artinya dianjurkan, bahkan sangat dianjurkan saat itu pembentukan partai-partai politik untuk mendukung berjalannya sistem demokrasi di Indonesia saat itu, teman-teman. Nah, teman-teman, berdasarkan maklumat dari Wakil Presiden tadi, itu lalu pertanyaannya adalah ada partai apa saja ya pada masa demokrasi liberal ini? Nah, kita akan bahas satu persatu, teman-teman ya. Nah, jadi ternyata itu ada beberapa partai politik, teman-teman. Dan diantaranya ada memang partai yang skalanya besar, artinya kontribusi terhadap pemerintahnya besar. Ada juga memang partai-partai pendukung yang skalanya lebih kecil. Nah, adapun 4 partai besar tadi adalah, yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, PNI ini memang partai yang menyalurkan aspirasi dari kaum nasionalis. Nah, lalu ada juga Masyumi dan juga NU ya, atau Nahdlatul Ulama. Nah, kedua partai ini adalah partai yang menyalurkan aspirasi dari kaum umat Islam, teman-teman ya. Nah, lalu ada juga Partai Komunis Indonesia atau PKI, adalah partai yang menyalurkan aspirasi dari kaum komunis di Indonesia. Nah, oke. Selain partai-partai, 4 partai besar tadi, itu ada pula, teman-teman, partai-partai kecil lainnya nih, yang skalanya lebih kecil ya, yaitu memang ada yang pertama adalah Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Kemudian ada juga Partai Kristen Indonesia atau biasa disingkat Parkindo. Kemudian ada juga Partai Katolik ya, ini untuk umat Katolik. Ada juga Partai Buruh, dan sudah pasti banyak didominasi oleh golongan buruh ya, teman-teman ya. Lalu ada juga Partai Rakyat Indonesia atau disingkat PRI. Dan yang terakhir itu Partai Indonesia Raya atau Parindra. Nah, oke, jadi itulah partai-partai yang ada dan juga turut berkontribusi pada pemerintahan di masa demokrasi liberal. Nah, jadi pada demokrasi liberal ini, sistem multipartai itu sangat mendukung terciptanya kehidupan demokrasi di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi partai politik yang tadi kita sebutkan satu persatu, itu memiliki peran penting dalam penyaluran aspirasi ataupun kepentingan rakyat nih terhadap pemerintah. Nah, jadi keberadaan partai-partai tersebut jelas memperlancar kehidupan demokrasi saat itu karena aspirasi rakyat yang begitu besarnya, jumlah rakyat Indonesia kan sangat banyak sekali, teman-teman ya, itu bisa diakomodir dan bahkan bisa disampaikan ke pihak pemerintah. Nah, Kakak punya saran juga untuk kalian dalam hal ini. Nah, jadi dalam mempelajari partai-partai politik yang ada pada masa demokrasi liberal, itu ada baiknya kalian mencari tahu mengenai ideologi dari partai-partai tersebut dan juga visi misinya, agar nantinya pemahaman umum kita mengenai sejarah di Indonesia, khususnya pada masa demokrasi liberal, itu lebih luas lagi, teman-teman.
Oke teman-teman, seperti itulah gambaran mengenai sistem multipartai yang mewarnai perpolitikan di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Jadi memang terdapat beberapa partai ya, di antaranya ada partai besar dan juga ada partai yang lebih kecil teman-teman. Nah, partai besar tadi memang di antaranya adalah PNI, lalu Masyumi, NU, dan juga PKI. Dan ada juga beberapa partai kecil lainnya tadi yang sudah kita bahas ya. Nah, lalu kira-kira nih ya menurut kalian, dengan adanya sistem multipartai ini, kira-kira apa kelebihannya dan juga apa kerugiannya bagi Indonesia? Coba lakukan analisis ya teman-teman. Nah, kemudian di video yang selanjutnya itu kita akan membahas lebih detail lagi mengenai sejarah dan perkembangan dari 4 partai besar tadi teman-teman. Hal ini penting untuk menambah wawasan pengetahuan umum kita teman-teman ya. Jadi jangan lupa saksikan penjelasannya di video yang berikutnya. Bye-bye!